Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk berkarya di dunia, tanggung bekal di akhirat, dan masih diberikan kesempatan nikmat sehat, nikmat bugar, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban tadi. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan hari sebelumnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat dari awal tanggal pertama salat di masjid ini, alhamdulillah membludak sampai ke jalan. Pada hari ini sekitaran tanggal 18-19, alhamdulillah kalau dipadatkan masih penuh ke sini, masih banyak. Kenapa? Baik yang di rumah maupun yang di masjid sama-sama masih mempunyai kekuatan iman. Kita tidak sempurna, mereka tidak sempurna, bisa saja ada dalam perjalanan sholat di mana ataupun pulang ke rumah sholat di rumah, bisa saja, biasa saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting punya kekuatan iman dan Islam. Kalau sudah mempunyai kekuatan iman dan Islam, maka apapun yang kita perbuat atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita laksanakan. Salah satunya kekuatan iman Islam yang melahirkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu menjalankan perintahnya. Salah satunya adalah menjalankan zakat. Zakat ini kalau ditinjau secara sewa biasa-biasa saja. Tapi kalau ditinjau dari segi agama, cuman yang jadi permasalahannya adalah pengelolaannya itu sendiri. Potensi umat Islam untuk mengeluarkan zakat itu sangat besar sekali. Tetapi caranya, pengelolaannya sampai hari ini belum diketemukan potensi yang maksimal. Kumaha carana gitu supaya anu beunghar-beunghar nu kaya-kaya tiasa ngeluarkeun zakat memang tidak dipaksa. Atau mau disamakan dengan potensi yang ada di PPN atau pajak lainnya. Di PPN itu Pak cuma 10% orang miskin juga bisa bayar. Beli cai yang harganya 200 perak itu pakai PPN, pakai PKP. Itu orang yang biasa-biasa, bukan orang kaya. Ini orang kaya kenapa tidak bisa mengeluarkan zakat gitu. Padahal hanya setahun sekali, katakanlah UMR Bandung sekarang itu ya 4.200.000. Kalau dikalikan ke 12, 48, 50-an gitu. Itu mendekati nisab kalau dihargakan dengan emas 600.000 misalkan, karena nisabnya 85 gram. Itu kalau dirata-ratakan itu jatuhnya sudah hampir masuk, ditambah dengan uang makan, ditambah transport, ditambah dengan lembur. Kalau lembur di suatu saat di suatu tempat berbeda, itu bisa dikondisikan, ada yang dimaksimalkan bisa lembur, ada yang tidak. Kalau dijumlahkan hampir 52 juta gitu. Bisa gitu. Dibagi 12. Itu kalau dari segi PPN perbandingannya seperti itu, kenapa PPN itu bisa jalan, bisa membangun sementara umat Islam yang hampir 98% katanya penduduk Indonesia itu umat Islam mempunyai orang kaya-kaya. Ada yang punya bis banyak, ada yang punya angkot banyak, ada yang punya kebun banyak. Kenapa? Karena cara pengelolaannya tidak sesuai. Bukan tidak sesuai, tetapi tidak maksimal. Belum menemukan format yang sesuai dengan keinginan. Dulu ada wacana bahwa zakat itu dimasukkan ke dalam slip gaji. Itu khusus untuk orang-orang yang punya bergaji yang berslip. Yang tidak, berarti kelewat. Berarti belum maksimal juga. Gak apa-apa, yang penting ada di dalam situ minimal ada situ.
cenah ada nisab KB, memang tidak nisab KB, bisa dicicil. Untuk tidak memberatkan seseorang itu, zakat itu bisa dicicil. Nisab jam berapa? Dalam 1 tahun ketemunya itu, bukan dalam 1 bulan. Maka di dalam penelitian Bank Islam Dunia pada tahun 2010 itu dikumulasikan mencapai 700 triliun. Kalau dibagikan dengan umat Islam yang katakannya rada-rada di bawah rata-rata, itu dapatnya 3.000 dolar Amerika. Kalau dikalikan 15.000 udah 45 juta satu orang. Bayangkan kalau di dalam keluarga minimal ada 2 orang 90 juta, itu udah melebihi UMR Bandung, Pak. Kalau potensinya dikelola dengan benar. Bukan tidak benar sebetulnya, cuman tidak maksimal, belum maksimal. Pada tahun 2011 yang diadakan forum di Yogyakarta itu terkumulasi bahwa zakat di Indonesia itu tercantum 217 triliun. Kalau itu dikelola dengan benar, maka insya Allah Pak, rakyat yang di bawah rata-rata itu nggak bakalan ada yang pakai boneka di pinggir UPI, Pak. Yang sare-sare pagi-pagi sambil bawa anak, nggak bakalan ada. Nggak bakalan kita lihat ada yang pakai boneka yang di Jalan Bumi Harapan seberang Panjilukan itu, nggak bakalan. Kalau pemangku jabatan bisa mengelola zakat dengan sempurna, dengan apa yang direncanakan oleh umat Islam, sehingga ini tentu potensi yang sangat luar biasa. Dari zakat itu tentu perlu pedoman dan pengelolaan yang tepat agar zakat menjadi solusi bagi permasalahan perekonomian, terutama di saat ini tahun 2024 ini akan terus mengalami perkembangan di bidang zakat dan menjadikan potensi untuk membantu saudara muslim lainnya mengangkat harkat derajat sehingga yang ketinggalan keuangan ekonomi bisa diberdayakan. Pemerataan zakat adalah manfaat untuk umat Islam, khususnya umumnya untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Itu saja, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah dikembangkan, kemudian dikembalikan ke masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim semua akan mendapatkan keberkahan dan pemerataan ekonomi berjalan dengan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.